Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa, agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk memahami firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh diberi waktu untuk kami belajar tentang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melihat dan merasakan kemuliaan-Mu. Dan kami juga memohon ampun Tuhan, karena seringkali kami mengukur kebahagiaan hidup dengan harta yang melimpah, dan juga dengan kekuasaan yang besar. Oleh karena itu, ampuni setiap kami Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini, kita ambil dari Injil Markus 9, Injil Markus 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Namun akan saya baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini kami beri tema, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Setiap orang yang hidup di dunia ini tentu mendambakan yang namanya kemuliaan dalam hidupnya. Sehingga banyak orang lalu berusaha dengan keras, bahkan berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan tersebut. Namun sayangnya, kemuliaan hidup itu diukur dengan harta kekayaan yang berlimpah, diukur dengan pendidikan yang tinggi, pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang besar. Sebelum itu semua dapat diraih, manusia menganggap belum merasakan kemuliaan. Sebelum itu semua dapat diraih, manusia menganggap belum merasakan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar jika semua itu sudah diraih, maka hidup manusia sudah pasti bahagia? Oleh karena itu, tema renungan pada hari ini tentang berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah hendak mengajak kita semua untuk dapat mengubah ukuran kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup itu bukan terletak pada harta kekayaan yang melimpah. Kebahagiaan hidup itu bukan terletak pada pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang besar, melainkan tatkala kita dapat melihat dan dapat merasakan kemuliaan Allah.
Tetapi seperti apakah kemuliaan Allah itu dan bagaimana kita bisa melihatnya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca Injil Markus 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9, kita dapat merasakan betapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa? Karena mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dalam perikop ini menceritakan Tuhan Yesus yang membawa ketiga muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kesibukannya, Tuhan Yesus selalu mengambil waktu untuk menyendiri. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus ini selesai mengajar dan menolong orang-orang banyak yang datang kepadanya, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Dan kali ini di atas gunung tersebut terjadi peristiwa yang begitu luar biasa. Ketiga muridnya ini melihat rupa dan melihat pakaian Tuhan Yesus itu berubah menjadi putih dan bersinar. Dan para murid ini juga melihat Nabi Elia dan juga Nabi Musa berbicara dengan Tuhan Yesus. Peristiwa transfigurasi ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi peneguhan akan misi yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam Markus 9 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus agar mereka tidak menceritakan peristiwa yang terjadi di atas gunung tersebut kepada siapapun sebelum Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus itu bukan hanya terletak pada wajahnya yang bersinar, tetapi terkait erat dengan karya yang dilakukannya, yaitu mengorbankan diri, menanggung derita untuk menebus dosa manusia. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang jauh. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang tidak terjangkau. Kemuliaan Allah bukan sesuatu yang hanya dalam kejadian-kejadian spektakuler. Namun kemuliaan Allah ada di dalam setiap karyanya. Kemuliaan Allah ada di dalam setiap waktu, setiap hari, dan setiap peristiwa. Dan itu selalu dinyatakan kepada setiap umat manusia. Sebab dalam kejadian di hidup manusia itu, di sana Allah pasti hadir. Di sana Allah pasti berkarya, menyatakan kasih dan kuasanya. Oleh karena itu, untuk melihat kemuliaan Allah, maka manusia harus mau melihat, manusia harus mau merasakan, manusia harus mau menyadari dan meyakini bahwa Allah berkarya dalam hidup manusia. Dengan demikian, manusia akan dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah itu. Dan itu akan membuat hidup manusia berbahagia. Kemuliaan Allah sudah dan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita melalui karya pemeliharaannya. Di saat kita suka, di saat kita sedang merasakan duka, di saat kita sedang sukses maupun di saat kita gagal, di saat kita sedang berkelimpahan maupun di saat kita sedang kekurangan, di saat kita sedang sakit maupun di saat kita sedang sehat, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah berdiam diri. Jadi sekali lagi, kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak pada kekayaan yang besar. Kebahagiaan manusia tidak terletak pada pangkat dan kekuasaan yang besar,
melainkan di dalam keyakinan akan Allah yang terus berkarya, terus menyertai setiap kita di dalam kasih-Nya. Keserakahan akan harta benda, keserakahan akan pangkat dan kekuasaan justru akan membutakan kita dari cahaya kemuliaan Allah. Lihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa Tuhan senantiasa memperlihatkan kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya itu nyata tatkala kita masih diperkenankan untuk melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Kemuliaan-Nya itu nyata tatkala kita masih diberi kesempatan untuk bernapas dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan kita senantiasa berbahagia atas semua yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin.